Bro, ada Rob, ada ilah. Rob itu aku cari di Google artinya adalah pencipta, penguasa. Ya. Sedangkan ilah adalah yang disembah, yang dicintai, yang takut akan kehilangannya dalam hati. Ya. Jadi berarti orang yang suka korupsi, oke, Robnya Allah, cuman ilahnya duit, bener gak sih? Oh benar. Oke, kita bahas. Silakan Pak Ustadz. Oke, jadi yang pertama tadi, kenapa syahadat tidak menggunakan kata Rob? Ya, la Rob ilallah gitu. Iya. Itu ya. Tapi la ilaha Tapi dia menggunakan kata ilah, la ilaha, tidak ada sesembahan. Ah. Bukan la ilah Rob, tidak ada pencipta gitu. Ah. Jadi untuk secara etimologi, ya, tadi yang saya sampaikan ya, secara etimologi bahwa Rob itu pencipta, sedangkan ilah itu adalah Ya, sesuatu. Rob itu pencipta guys ya. Rob itu pencipta. Oke. Kalau ilah gini. Jadi kalau ilah itu adalah sesembahan. Oke, ilah sesembahan guys. Oke. Nah, Makanya ini nanti masuk kajian ke tauhid ya, kajian tauhid. Masyarakat Quraisy ya, pada dasarnya meyakini bahwa yang menciptakan ini adalah sesuatu yang besar. Bukan Lata, bukan Uzza. Ya. Bukan Lata dan Uzza. Makanya ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan jagat raya, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan matahari, apakah Lata dan Uzza? Tidak. Yang menciptakannya adalah sesuatu yang maha hebat, yang mereka sebut dengan Rob. Nah, itu. Dan Rob ini merupakan sebuah nama yang menunjukkan sifat dari zat itu sendiri, ya. Maka kalau kita melihat dari sisi ini, pun orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa ada satu zat yang maha hebat, dan itu bukan Lata dan Uzza. Tetapi kok mereka mengilahkan, menyembah kepada Lata dan Uzza. Oke. Jadi sifat penghambaannya berbeda. Kalau sifat Rob itu sifatnya vertikalitas. Jadi dia dari sang pencipta turun ke bawah. Gitu. Sedangkan ilah itu memiliki karakteristik sifat ada sesuatu yang menyembahnya. Itu karakteristiknya seperti itu. Jadi kalau kita melihat kenapa orang menyembah uang gitu kan? Karena sifat dari Rob itu rububiyah. Dia yang zat yang menciptakan segala sesuatunya. Sedangkan ilah memiliki wujud uluhiyah. Uluhiyah itu artinya sesuatu yang harus disembah. Di mana kita harus merendahkan diri kita kepada sesuatu yang disembah. Nah, itu. Jadi makanya kata asyhadu alla ilah dia tidak menggunakan kata Rob. Ya, karena kenapa? Karena Rob itu digunakan oleh seluruh manusia ketika itu. Karena orang kafir Quraisy juga menggunakan kata itu, ya kan? Padahal mereka orang kafir. Makanya syahadat dia menggunakan kata ilah. Ilah itu ditolak oleh mereka. Kami mempercayai yang menciptakan dunia ini adalah zat yang maha hebat itu, tapi juga kami tidak bisa menerima dia untuk kami sembah. Karena menurut sudut pandang mereka, menyembah sang maha hebat itu tidak bisa dilakukan oleh kami secara langsung. Karena banyaknya dosa yang ada di dalam diri kami, ya, banyaknya kerusakan yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami kerjakan, maka kami tidak bisa hadir menghadap langsung kepada yang maha mulia itu. Rob itu ya? Iya, maha Rob. Makanya kami mengilahkan Lata dan Uzza. Nah, itu. Lata dan Uzza sebagai sebuah mediasi untuk kami bisa menyampaikan permintaan kami kepada yang Maha Pencipta tadi, Rob yang disebut Rob tadi, ya. Jadi penggunaan ilah secara hakikatnya sebenarnya sesuatu yang
disembah, sesuatu yang kita sembah. Berarti ilah itu guys sesuatu yang disembah guys. Iya. Oke. Sesuatu yang disembah ini bisa uang tadi, ya kan? Bisa patung, Bisa jabatan. bisa pohon, bisa jabatan, apapun bisa. Karena kata ilah ini kalau secara etimologi, secara bahasa artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang bisa memaksa kita untuk menghambakan diri. Nah, itulah perbedaan dari penggunaan kata Rob dan ilah. Jadi ada yang mengikat kepada rububiyah, kita meyakini bahwa segala sesuatu ini adalah diciptakan oleh yang maha hebat tadi. Ada lagi uluhiyah, di mana kita menyembahnya yang maha hebat tadi. Nah, perspektif kita terhadap penyembahan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan menyerupai wujud-wujud penyembahan orang-orang kafir. Iya. Jangan menyerupakan diri kalian perilakunya, jangankan menyembah, perilakunya pun tidak boleh mengikuti mereka. Makanya ketika seseorang meyakini penciptaan langit dan bumi ini terhadap sebuah zat yang maha hebat tadi, tapi ternyata dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan perintah-perintah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Tuhan yang maha hebat tadi, sama seperti dia juga akhirnya menghambakan sesuatu yang lain dari Allah tadi. Seperti layaknya keyakinan orang-orang Quraisy tadi, orang kafir zaman Quraisy. Bukan orang Quraisy ya, orang kafir zaman itu, yaitu kafir Quraisy dan kafir-kafir yang lainnya. Makanya untuk mengenal kata ilah itu sendiri, ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Bukan aku bersaksi tidak ada pencipta. Karena tadi kita kembalikan, penciptaan ini juga diyakini oleh kita. Ya, kalau kita bertanya kepada manusia yang lain, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Tuhan. Allah. Ya. Tetapi ketika mengapa kamu tidak melakukan penyembahan sebagaimana penyembahan yang benar yang diajarkan oleh para nabi? Mereka akan mulai berkilah ini, berkilah itu. Jadi Cari pembenaran, ya? Iya, mencari pembenaran terhadap kata menyembah sesuatu yang maha hebat tadi, maha perkasa tadi, ya, sang pencipta tadi. Oleh sebab itulah, untuk menggunakan kata ilah ini lebih kepada wujud menyembah. Sedangkan penggunaan kata Rabb itu lebih kepada wujud keyakinan bahwa segala sesuatu ini dicipta oleh zat tersebut. Itu. Oke, guys, kesimpulannya adalah yang buat yang Islam ini ya, yang Islam ya. Rob pasti Allah nih. Tapi ilah belum tentu Allah bagi manusia. Karena kalau lu korupsi, guys, berarti ilah lu duit. Nah, itu dia. Kalau jabatan yang lu sembah berarti jabatan ilah lu gitu ya. Oke? Guys, yuk kita belajar Islam lebih dalam, oke? Oke. Oke, yuk. Thank you. Syukran kasih Ustaz. Oke, Afwan.